Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Rahmawati, NIM 1920201003 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Pembangunan telah menjadi kegiatan pemerintah utama sejak berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pembangunan sendiri adalah pekerjaan sadar, perencanaan dan dukungan, serta upaya untuk mengubah situasi sosial menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan. Pembangunan berkelanjutan sendiri ialah pembangunan yang diarahkan tidak hanya pada masyarakat yang hidup di era sekarang, tetapi juga masyarakat yang akan datang. Idealnya pembangunan berkelanjutan dapat mengatasi sejumlah masalah yang berkembang saat ini yang terjadi di masyarakat desa. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah inisiatif tingkat dasar yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial ke dalam strategi pembangunan untuk memastikan kesehatan lingkungan atau untuk memastikan terjaganya lingkungan. Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Pada indikator ekonomi mengacu pada sumber daya alam, indikator lingkungan mengacu pada terjaganya keutuhan lingkungan, sedangkan indikator sosial mengacu pada pemberdayaan, peran serta sebagai prasyaratnya. Dengan adanya pembangunan, perlu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut diperlukan karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting agar hasil pembangunan dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Ketapang diakibatkan bencana lumpur panas Lapindo. Salah satunya yaitu pendangkalan sungai yang melintasi Desa Ketapang dan juga terkontaminasinya air dengan zat-zat berbahaya. Usaha yang dilakukan pemerintah Desa Ketapang untuk mengatasi permasalahan yaitu melalui program revitalisasi sungai. Dalam pengamatan di lapangan, terlihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Desa Ketapang. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Desa Ketapang hanya berjumlah 1.450 orang. Pada penelitian ini, muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dari penelitian, yaitu berada di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi, dan juga data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan teori menurut Cohen dan Uphoff tahun 1990, yaitu terdapat 4 tahapan pada proses partisipasi. Yang pertama tahap pengambilan keputusan, yang kedua tahap dalam pelaksanaan, yang ketiga tahap pengambilan manfaat, yang keempat tahap partisipasi dalam evaluasi. Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris desa, ketua urusan dalam pembangunan, dan anggota masyarakat sebanyak 2 orang. Hasil dan pembahasan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Desa Ketapang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada penelitian ini termasuk kategori SDGs poin 11 dari 17 tujuan SDGs. Yang secara langsung berkaitan dengan judul jurnal ini ialah menjadikan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Salah satu indikator kunci dari setiap kebijakan diambil pemerintah adalah perlunya partisipasi masyarakat, karena hasil dari penerapan kebijakan atau program tersebut erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, bahwa partisipasi dalam proses pembangunan dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mengungkapkan keputusan hal ini sangat penting. Wujud asal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, contoh kehadiran rapat, diskusi, sumbangan
pikiran, serta tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Adanya keterlibatan masyarakat Desa Ketapang pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Masyarakat hadir dalam musyawarah dalam perencanaan kegiatan bina lingkungan. Keterlibatan dalam tahap ini juga terlihat dari pemberian saran dan masukan dari masyarakat dalam pembangunan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Diakui bahwa partisipasi dalam lokasi pembangunan ini dapat melalui keterlibatan masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan baik berupa tenaga, kerja, uang, barang material maupun informasi. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa bentuk partisipasi masyarakat Desa Ketapang yaitu hanya berupa tenaga. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam menganalisis manfaat dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama manfaat bagi individu, yang kedua manfaat bagi masyarakat, yang ketiga manfaat bagi lingkungan. Sementara temuan di lapangan, memang masyarakat telah berpartisipasi dalam proses pemanfaatan hasil. Hal ini terlihat dari keindahan serta kebersihan sungai yang ada di Desa Ketapang. Dan juga saat ini di sekitar sungai terdapat stan-stan atau ruko yang disewakan kepada masyarakat yang digunakan untuk berjualan dengan harapan bisa meningkatkan penghasilan bagi masyarakat sendiri. Sedangkan untuk uang sewa ruko dan stan tersebut akan masuk dalam penghasilan asli desa atau PAD. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif menilai dan mendiskusikan hasil dapat dilihat sebagai bukti sikap serta tanggapan masyarakat yang baik terhadap infrastruktur yang telah selesai dibangun. Pada tahap ini, evaluasi dilaksanakan di akhir tahun. Manfaat penelitian yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sedangkan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Desa Ketapang, masyarakat berpartisipasi pada 4 tahapan. Yang pertama, tahap pengambilan keputusan, yaitu masyarakat Desa Ketapang mengadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Kedua, tahap partisipasi dalam pelaksanaan. Bentuk partisipasi masyarakat desa hanya berupa tenaga saja. Yang ketiga, tahap partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dalam tahap ini dapat dikatakan bahwa masyarakat telah berpartisipasi sebagaimana dibuktikan oleh keindahan serta kebersihan sungai yang ada di Desa Ketapang. Dan juga terdapat stan-stan yang sudah disewa oleh masyarakat desa. Kemudian yang keempat, tahap partisipasi dalam evaluasi biasa dilaksanakan pada akhir tahun. Meskipun beberapa orang enggan untuk terlibat, biasanya orang akan memberikan pendapat mereka saat evaluasi sedang dilakukan. Kemudian ini beberapa referensi dari penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.